Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Agung, guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Ahmad Khoji bin Kiai Abdullah Nawawi Idham beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Ja'far bin Taufiq Al-Hadi, dan juga yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita bisa berkumpul di masjid ini guna untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Safinatul Najah karangan Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail Al-Hadrami, beliau dijelaskan di dalam kitab tersebut furudul wudu isi satu, fardu atau rukun wudu itu ada 6. Sebelum kita masuk ke 6 hal ini, kita harus mengetahui dulu apa itu rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ketika pelaksanaan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan ketika sebelum pelaksanaan. Jadi contohnya yaitu wudhu. Wudhu hukum umumnya yaitu sunnah. Tapi ketika hendak melaksanakan sholat, hukum wudhu menjadi wajib karena wudhu menjadi salah satu syarat sah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhilah tangan kalian sampai pada siku. Wassahu bi ru'usikum, dan basuhilah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhilah kaki kalian hingga ke mata kaki. Al-awwalu, yang pertama dari 6 tersebut yaitu an-niyah, yaitu niat, sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab Safinah, yaitu niat itu adalah qasdu syai' muqtadiran bi fi'lihi wa mahalluhu al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun, yaitu niat keinginan yang dibarengi dengan perbuatan, dan tempatnya itu adalah di dalam hati, dan mengucapkan atau melafazkan niat itu adalah sunnah. Jadi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, semua segala sesuatu amal itu dibarengi dengan niat. Asal yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Batasan wajah yaitu ketika wudhu dari atas tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kalau dari samping yaitu dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Batasannya itu adalah ada petol telinga kanan sampai ke telinga kiri. Dan hendaknya untuk sedikit melebihkan batasan tadi agar kita yakin bahwa batasan tadi itu terbasuh semua dengan air. Dan bagian wajah ketika membasuh pertama kali, disitulah tempat niat dalam hati, karena wajib membaca niat di dalam hati ketika berwudu. Wasalis, dan yang ketiga dari 6 yaitu adalah waslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan beserta siku, yaitu maksudnya membasuh sampai siku dan sedikit untuk melebihkan sampai ke lebih siku, agar kita yakin bahwa bagian siku itu terbasuh semua dengan air, karena kita tidak tahu mana batasan
siku. Jadi itulah untuk sedikit dilebihkan sampai ke atas. Sebagaimana kaidah ahli fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Ar-rabi', yang keempat, yaitu adalah mashu bi syai'in min ra'si, yaitu membasuh sebagian kulit atau rambut di kepala, entah yaitu sebagian kulit samping, entah atas atau bagian belakang. Sunnahnya itu membasuh, mengusap semuanya. Al-khamis, yang kelima, yaitu adalah waslur rijalaini ma'al ka'bain. Maksudnya juga itu membasuh kedua mata kaki, dan sedikit untuk dilebihkan karena agar kita yakin bahwa mata kaki yaitu harus terbasuh semua dengan air. Asadis, dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu adalah at-tartib, yaitu tertib urut dalam melaksanakan rukun-rukun dari nomor 1 sampai ke 6. Itulah 6 hal rukun-rukun wudhu yang harus dilaksanakan, yang wajib ketika berwudhu. Dan sunah-sunah wudhu ada banyak. Salah satunya adalah berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh telinga, membaca basmalah, mengulanginya 3 kali, dan lain-lain. Semoga dengan kultum singkat ini menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi semangat dan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa aqulu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.